di sini. Ya, nah, tapi ini kan biasa kan Kristen-Kristen kadrun kan, yang kupingnya congekan kan suka salah dengar kan. Nah, artinya Saifuddin dihasut sama lawyer ini, dan Saifuddin seperti biasa selalu percaya orang baru daripada teman lama. Nggak akan berlaku Pak Paul, karena Ya. dia nggak punya bukti juga gitu. Saya juga kalau misalkan tadinya saya berharap banyak dengan tim itu ya, tapi lama-lama saya ngelihat kok nggak ada kemajuan dari sejak awal gitu. Ibaratnya Pak MKC masuk rumah sakit, dirawat apa enggak, kita nggak pernah tahu Pak gitu. Terus. Oke. Ini Pak Puteh, silakan Pak Puteh. Bentar. Oke, silakan Pak Puteh. Saya jadikan co-host lagi. Iya, salam semua. Shalom. Salam para YouTuber ya. Jadi ada bagian strategi ya, ada bagian strategi dan tidak bisa disampaikan di sini. Nah, kalau disampaikan di sini berarti jadi informasi. Sudah jadi informasi. Bukan intelijen lagi, bukan strategi lagi. Jadi, tapi kenapa Pak Paul ada beberapa hal tetap buka supaya apa? Ading dari sebelah sana, kita mau lihat mereka buat apa. Dan musuh kita bukan PH loh. Cuman kita gemes saja. Iya, PH itu bukan musuh kita. Cuman karena dia sering bohong, kita jadi ini orang bukannya kerja, malah tipu sana tipu sini. Gitu loh, malah ngadu sana ngadu sini. Malah ancam sana ancam sini. PH itu kan harus bisa membuat tersangka nyaman. Apapun posisinya, apapun statusnya. Tapi ini kan sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Jadi dalam hal ini kita bukan kita nggak punya kepentingan loh supaya kece ini misalnya bebas murni. No, itu proses hukum tetap harus berlaku. Ini teman-teman harus ingat semua ya. Proses hukum tetap berlaku, harus berjalan. Kecuali kalau memang kita bisa buktikan, bisa di P21 segera. Tapi masalahnya PH kita ini apa namanya ya, KC itu kalau dipindah tahanan kan harus ada berita acara. Harus ada berita acara loh, pindah di tahanan. Pindahkan satu sel ke sel lain. Kemudian kalau kita lihat lagi, jaksa penuntutnya siapa sih? Udah dikantongin belum? Sama kita punya PH. Itu hak loh. Karena kan jaksa itu punya otoritas juga mengenai tersangka ini. Jadi dalam hal ini kita juga tidak perlu terlalu menyalahkan PH juga. Kita minta PH itu bekerja dong secara profesional. Janganlah recokin teman-teman yang di YouTube ya. Mereka ini gregetan loh. Minta ada perilaku supaya di samping proses hukum KC-nya tolong dirawat dong. Nah, ya. Itu yang membuat gemas para YouTuber. Sebagian ada di link Zoom-nya Pak Paul. Tapi kok jadi sekarang Pak Paulnya kok musuh PH, ini sedih juga kita ya. Jadi kok jadi akhirnya kok kenapa Pak Paulnya yang jadi musuh PH kita? Sebenarnya begitu banyak hal-hal yang dibukakan melalui Zoom ini. Dan Pak Paul kan nggak semua hal dibuka di sini karena ada bagian yang strategis maupun kita korek-korek nggak keluar tuh dari mulut Pak Paul. Boleh coba deh. Nggak bakalan. Nggak boleh kan ada yang strategi. Kalau yang informasi ini kan informasi yang sangat bahaya, yang harus dikatakan ya tadi ya, karena bahaya sekali tuh. Kalau sampai kecolongan kita gimana tuh? Maksud saya teman-teman jangan terlalu dipojokkan Pak Paulnya. Nanti kita muter-muter di kita di sini, nanti nggak jadi 6.000 8.000 kita. Kan kita buka ini. Iya. Pak Puteh. Ya. Kemarin ya kan, ini kan Pak Puteh udah nampak aja. Jadi itu yang saya yang telepon Pak Kamarudin atau saya yang ditelepon kalian Pak Puteh? Kami yang telepon Bapak. Nah, ini supaya orang-orang pada dengar nih Pak Puteh. Jadi saya tidak tahu menau ditelepon. Kenapa waktu itu Pak Puteh telepon saya? Karena saya terdesak.
Karena saya bilang, Pak Paul itu tidak pernah transfer ke siapapun, apalagi saya. Iya. Cuman ini kan ada berita yang harus diluruskan. Nah, saya harus serahkan yang punya otoritas. Siapa namanya Pak Paul? Jadi saya ditelepon kan, maka saya ditelepon. Iya. Terus saya masuk, ya kan. Terus si ada terus kan ditanya lagi si Kamarudin si Kamarudin yang nanya kan uangnya apa benar ada uang 600 juta ya waktu itu pertama ya. Iya. 400 atau 600 ya kemarin saya lupa kemarin ngomongnya itu 400 dulu apa 600 dulu saya kebalik terus saya bilang yang menurut pengakuannya Saifuddin sih 400 juta ada WhatsApp-nya soalnya kan kemarin sudah saya tunjukkan. Itu pengakuan Abi kita bilang kita iya tahu. Tapi kalau terus saya dengar dari informasi baru lagi ada tambahan lagi 200 tapi kan saya nggak ngerti yang pengakuannya Abi 400 juta. Nah itu semuanya ada di Abi bukan di saya. Kan rekeningnya dia. Jadi bukan saya transfer ke Saifuddin Ibrahim ngawur itu orang-orang. Saya sudah sampaikan itu. Saya nggak pernah bilang saya transfer Saifuddin Ibrahim loh. Kita ada kumpulin di rekeningnya Saifuddin ada kita taruh di sini. Itu cuman jalan 2 minggu doang. Jalan 2 minggu kita tutup karena Pak Saifuddin tidak bersedia membuka nomor rekeningnya. Tetapi kita tetap bilang teman-teman yang mau tetap menyumbang bisa menyumbang langsung ke sana, tapi kita nggak akan umumkan lagi karena kita harus dibuka kalau di sini supaya saya jangan dicurigai dapat komisi. Saya bilang begitu, saya nggak mau. Nah, jadi saya tidak pernah berkata saya transfer Saifuddin 600 juta, 400 juta, saya nggak pernah kepada si lawyer Kamarudin maupun si satunya Martin. Tetapi mereka lah yang mengklaim. Ya mereka sendiri kan yang ngomong kan, bukan saya. Bahkan mereka yang nelpon saya loh, bukan saya yang nelpon mereka. Saya mah kagak tahu apa-apa. Lalu mereka salah ngomong, mereka ngomong iya katanya transfer ke saya, Pak Paul transfer. Saya nggak pernah transfer begini sini. Nah, lalu saya luruskan, bukan saya transfer ke Bapak. Saya juga tidak transfer saya meluruskan tuduhannya mereka. Yang benar adalah begini. Tapi sekarang yang dijumpa di setiap mereka ngomong di luaran, mereka selalu ngomongnya saya transfer. Saya ngaku-ngaku saya transfer, saya nanyain ke lawyernya. Nah, ini kan namanya bangsat biadab, ini lawyernya mulutnya kan mulut iblis semua kan. Nah, mulut Lucifer semua. Karena saya tidak pernah nanya ke lawyer, saya nggak kenal Kamarudin. Saya kenalnya dari Pak Putih. Iya. Saya ditelepon maka saya tahu. Saya tidak tahu si Martin, saya tahunya dari Amin Wijaya habis telepon saya. Baru tahu itu Martin. Yang namanya Martin itu saya juga baru tahu. Nah, jadi saya nggak pernah ngomong saya transfer Saifuddin, nggak pernah. Ya. Nggak pernah, Pak. Persis. Adanya si Kamarudin yang bilang saya transfer ke lawyer. Nggak pernah, saya bilang saya nggak pernah transfer. Ya kan? Ini saya luruskan Pak Kamarudin. Kami ada kumpulin uang pakai nama Saifuddin Ibrahim, rekeningnya. Karena Saifuddin nggak mau buka, ya kita tutup. Tetapi kita tidak curiga sama Saifuddin Ibrahim. Nah, terus dia tiba-tiba terus dia kan kita ngomong ya, asalnya masih baik-baik. Terus dia cerita, iya tapi di Amerika katanya 1 miliar kumpul transfer ke Kamarudin. Saya jadi rusak nama saya. Jadi kan kita jadi pengen tahu kan sebentar, Pak, Bapak ada terima uang berapa? Nah, pertamanya ngomong sama Pak Putih sebelum saya masuk katanya tidak terima serupiah pun ya Pak ya. Enggak terima, dapat. Sebelum saya masuk ya, terus saya masuk kan saya tanya lagi karena dia ngomong dari Amerika dapat, jadi saya bingung kan. Katanya dari Amerika katanya fitnah saya saya terima uang 1 miliar dari Amerika. Uangnya nggak saya terima serupiah pun dia bilang. Kumpulin duit pakai nama dia. Iya, Bapak terima uang berapa dari Pak Saifuddin? Itu kita janjiannya kemarin lawyernya bukan pro bono loh Pak. Oh kami pro bono. Loh, Bapak sama sekali nggak terima duit, beneran. Serupiah pun Pak nggak terima. Ya ada sih kemarin uang jalan 1,5 juta kali 3, masing-masing dapat. Ya ada lagi sih lemes ya 20 juta. Tapi akan saya kembalikan. Kurang ajar itu Saifuddin. Saya akan tuntut dia. Itu penipuan. Iya. Begitu ngomongnya dengan semangat 45 gitu. Tiba-tiba galak nih tiba-tiba. Loh Pak. Iya. Mungkin Bapak klarifikasi, mungkin Bapak salah nangkep kali Pak. Bukan begitu. Ya nggak usah dikembaliin Pak, itu kan uang jalan.
Saya bilang begitu, tapi ya Bang terserah sih. jalan. Terus kan udah malam, kenapa ini udah malam, pasti mesti ini, ya udah saya jalan dulu, saya nggak tahu apa yang terjadi ketiga. Terus Pak Putih kesel juga, gila ini orang nih ngomong tadi di depan di belakang beda nih. Pak Putih bilang ini ngomong di depan di belakang beda nih. Nah ini Pak Putihnya ada nih ya. Nah, kalau saya salah kan tinggal disalin. Oh nggak gitu kan tinggal begitu. Jadi Anda dengar sendiri. Sama kemarin yang Amin Wijaya klarifikasi uang. Kenapa? Kita percaya dengan Saifuddin. Ya, saya sudah bolak-balik bilang kami tidak pernah curiga dengan Saifuddin. Jadi yang curiga masalah duit, satu Rudi Yohanes, dua si lawyer. Bukan saya, bukan para YouTuber. Semua satu pun nggak ada yang bilang Saifuddin maling. Nggak ada satupun. Termasuk kami pun nggak ada yang bilang di sini. Ya, tapi ini kan biasa kan Kristen kadrun kan, yang kupingnya congekan kan suka salah dengar kan. Artinya Saifuddin dihasut sama lawyer ini dan Saifuddin seperti biasa selalu percaya orang baru daripada teman lama. Gitu ya. Jadi ceritanya begitu saudara-saudara. Nah, sekarang ya Saifuddin pengacaranya si KC ngancam saya tadi ya, tahu sendiri tuh ancamannya tuh. Saya nggak bohong, saya diancam sama mau diburu. Buru saja kalau kamu sanggup, kalau perlu tak sumbang nanti kamu. Kalau perlu tak sumbang. Nah, ini ada lagi nih. Ngiri buku panjang segala macam. Ini. Ini tak terusin ya. Ini ada. Saya kasih lagi nih. Ini saya kasih lagi nih. Saya tutup lah. Saya malas ngeditnya. Nah. Masih WhatsApp terus masih nggak terima dia. Udah saya kasih linknya juga masih nggak terima dia kan. Udah saya kasih YouTube-nya suruh masuk. Udah saya kasih linknya masih nggak terima dia. Oh lihat tuh. Saya sesungguhnya kasihan melihat kehidupanmu dan saya bermaksud menolongmu. Saya ini bahagia. Saya itu lebih bahagia dari lawyer ini yang suka bohong. Saya nggak perlu bohong. Saya tidur saja baik-baik, tidur di rumah dapat 1.500 euro ditambah 600, 2.100. Bayangin. Ya kan? Saya bermaksud menolongmu. Saya mengelola legal dari rumah sakit. Kayaknya dia yang perlu jadi pasiennya deh. Ya kan? Si Sofren berkepribadian ganda. Tadi dia ngancem-ngancem, sekarang mau kasih saya mau tolong saya. Tadi ngancem-ngancem. Klien saya belasan tahun adalah orang terkaya di Indonesia. Saya melindungi ratusan hingga ribuan dokter dan tenaga kesehatan. Saya melindungi. Dari apa? Saya sudah konsultasikan videomu menjelek-jelekan saya dan para hamba Tuhan lainnya. Diagnosa sementara adalah kamu penderita skizofat. Hamba Tuhan mana yang saya jelek-jelekan? Ya saya kalau bilang pendeta 15 miliar jelek, ya jelek karena saya lebih ganteng. Tapi yang lain-lain nggak pernah saya jelek-jelekan hamba Tuhan. Karena semua itu apalagi kalau cerita Saifuddin ya, itu sahabat baik saya. Tadi kan udah dengar sendiri dari Kaliso-Liso itu saksinya di Lembang tuh dari awal. Pak tadi ya, Pak siapa tadi kebodohan tadi itu kan dulu saksinya di Lembang. Ya kan? Nah, jadi nggak ada ya. Penderita psikopat tidak boleh terhubung dengan internet karena kan banyak korban. Yang mana korbannya saya? Silakan datang aku ke sini. Yang ada kita menggunakan internet untuk menghimpun dana untuk nolong. Nggak kayak dia. Di internet dia pakai buat koar-koar, ya kan? udah berkoar-koar buat nipu-nipu, buat cari itu buat pansos. Ya kan? Aduh, ya kan? Mestinya dia yang baca buku itu, ya kan? Kenapa? Karena suka bohong. Iya, Pak Raja Utri. Iya, tadi saya sempat lihat-lihat muter-muter ke YouTube. Ada yang bilang Pak Paul terima uang 1M. Tapi dia nggak punya bukti, Pak, gitu. Dia nggak bisa membuktikan apapun. Cuman ngomong untuk framing, untuk menjatuhkan personality Pak Paul. Iya, karena Pak Saifuddin orang goblok semua. Ya. Yang cuma dengar Saifuddin ngomong, yang dengar si pengacara ngomong tanpa bukti. Oh iya benar. Goblok soalnya pengikutnya mereka memang. Sementara kalau Pak Paul, saya kan tahu kan, kita juga sering berdebat kan Pak mengenai teologi, mengenai macam-macam kan. Saya terus terang sulit untuk mengalahkan Pak Paul karena Pak Paul selalu punya bukti gitu. Jadi mereka ini yang biasa-biasa kerjanya itu hanya framing dan menyerang pribadi orang dengan pembusukan. Kalau dia tidak punya bukti, habis dia Pak gitu.
Bukti di sini dia gagal kan gitu kan? Gagal. Apa buktinya Pak Paul pernah menerima 1 M? Coba bisa nggak dia buktikan? Saya nggak aja. yakin. Iya. Silahkan dibuktikan. Saya nggak yakin. Iya. Iya. Nah, yang kedua ya kita main logika aja. Dia mau bikin red herring Pak dalam teknik-teknik debat untuk menggiring opini. Betul. Pembuktian menyerang. belakangan, nggak urusan. Yang penting udah jadi opini dulu. Nah, gitu. Jadi dia mau menggiring opini ke sana, tetapi salah. Ketika dia tidak punya bukti, logika itu semacam kesalahan logika itu nggak akan berlaku, Pak Paul. Karena dia nggak punya bukti juga, gitu. Saya juga kalau misalkan tadinya saya berharap banyak dengan tim itu ya, tapi lama-lama saya ngelihat kok nggak ada kemajuan dari sejak awal gitu. Ibaratnya Pak MKC masuk rumah sakit, dirawat apa enggak, kita nggak pernah tahu Pak gitu. Semua serbanya tertutup. Ada yang mengurus, tapi kayaknya kita nggak pernah tahu bagaimanapun kan kasus ini kan sudah menjadi milik publik Pak, karena ini kan sudah menyangkut hak minoritas ya, karena menyangkut hak jawab terhadap perdebatan teologi juga. Jadi ini udah nggak bisa bukan kasus kejahatan yang biasa gitu. Jadi semua orang nggak tahu Pak untuk soal yang satu ini gitu Pak Paul gitu. Nah ini sudah menyangkut depannya ini kita bagaimana penerapan hukum ini gitu. Apakah kita mau begini-begini terus kan gitu kan Pak kan? Jadi kalau mau di framing seperti itu, saya yakin semakin dia nggak menunjukkan kinerja dengan main framing, makin jelek Pak namanya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita lihatlah sampai nanti ke depannya ini apa yang informasi ini. Saya juga kaget tadi Pak Paul dapat informasi dari mana kok tiba-tiba sudah dipindah. Ada media-media sosial di sini yang ngomongin soal itu Pak Paul gitu. Memang itu informasi yang nggak tahu ya, kita juga nggak tahu, kita kan orang-orang rakyat jelata biasa kan gitu ya. Tiba-tiba Pak Paul sudah tahu gitu kan. Nah ini arahnya kemana gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini pasti akan timbul. Apa yang akan terjadi ke depan? Nah ini, apakah jadi P21 atau malah nanti ya nggak kebayang lah Pak gimana akan terjadi ke depannya ini. Nah, P21 kita lihat tinggal bagaimana 12 hari. Bagaimana kita juga sampai sekarang nggak tahu kondisi kesehatannya, terus kita juga nggak tahu apakah jadi P21 apa tidak gitu. Ya artinya informasi ini jadi milik publik sekarang. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi informasi, menghalangi data. Memang kita terikat undang-undang tidak boleh katakanlah menjelek-jelekkan atau membusuk-busukkan atau memfitnah tanpa bukti, itu nggak boleh. Kalau kita menuduh orang terima 1M nggak ada bukti, udah fitnah namanya Pak Paul. Fitnah, makanya dari kemarin itu fitnah terus ini lawyer, makanya dia ngaku-ngaku sebut nama Tuhan, dia bilang kamu jangan sebut nama Tuhan sembarangan lah, ya kan, pendusta. Iya. Nah, ini ancaman-ancaman masuknya ada lagi nih, PZ Charles Naibaho nih ya, PZ akan berhadapan dengan orang Batak. Nah ini Raja Uti orang Batak, nabinya orang Batak nih, gimana sih? Iya nggak mungkin itu Pak. Dia atas otoritas apa dia mengatasnamakan Batak Pak? Gitu. Nggak punya otoritas dia Pak. Batak nih kasih tahu ya kalian nih Charles Naibaho, saya ini udah dikasih gelar Sinaga nih sama orang Batak. Oke itu aja Pak. Kawan-kawan lain mungkin Raja Uti. Iya nih aneh-aneh aja dibawa-bawa nama Batak. Jenderal Tobing di sini, Raja Uti di sini, semua orang Batak kumpulnya di sini. Gimana mau berhadapan? Geblek juga nih orang. Semua orang Batak kumpulnya di rombongan Nabi 26 itu Jakarta Sea Hall. Kumpulnya di sini semua orang Batak, gimana mau jadi lawan? Geblek juga nih si Charles ini. Jadi channel Pak Paul saya dengar Pak sampai ditonton orang di kampung-kampung di Kedai Tua di Tapanuli sana Pak. Itulah saking ditontonan tiap hari Pak. Ditunggu-tunggu katanya kata kawan-kawan yang di Toba sana. Ditunggu-tunggu channel itu. Jadi Lapo yang punya WiFi itu pasti muter itu Pak. Apa ini topik hari ini gitu. Nah itu dengar tuh orang Bataknya yang ngomong tuh loh. Aduh kalian ini loh nih orang-orang yang para kader ini. Lawyer Batak MKC Pak Kamarudin. Ya terus kenapa kalau dia Batak? Orang Batak ada yang baik ya. Banyak yang jelek juga. Ya kan? Jadi jangan bawa-bawa suku lah kamu nih. Kalau orang baik itu nggak bawa-bawa suku ya. Orang mah baik aja, nggak perlu di Batak, nggak perlu di Jawa, nggak perlu di Cina. Goblok lu. Ya saya juga setuju Pak Paul. Saya juga kalau mau dia Batak mau apa kalau misalkan salah ya salah aja. Ya, salah aja. Salah ya salah aja. Orang Batak mau dia rombongan Nabi ke-26. Makanya saya bilang ini heran nih, wah ini kita channel ini jadi channel Batak juga nih, sehingga orang Batak semua.
Sampai saya bilang ini channelnya jadi channel Batak nih, orang Batak semua yang kumpul. Pak Tambunan ada di sini, Jakarta Sihol, ya kan, Kak ada si Lisoy, Raja Uti, ada Lisoy, ini orang Batak semua. Ini Pastor Sara nih, Pastor Saranya Pastor juga Sarah Batak juga juga. sama. Aduh, Iya. ini Pastor Sara nih kita kasih masuk dulu nih Pastor Sara nih.